tentukan dulu apa namanya tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu kita pada mata kuliah hari ini, Bapak Dr. Haji Andi M. Darwis MPDI dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Saya dengan NIM nama saya Devita Julianti dengan NIM 2211237. Baiklah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Sebelum ibu memulai, tolong yang kosong di depannya diisi. Kursi di depannya yang kosong tolong diisi. Apakah ada sampah di samping atau di meja kalian? Tidak ya, bersih ya. Alhamdulillah. Dari mana nak Kurniadi? Oh, biasa ya. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Devita Julianti, Bu. Kemana Devita? Kemana? Ya nanti konfirmasi ya. Alfa ya? Iya dong, Bu. Dia bolos. Oh, bolos. Bolos atau mau cuci baju? Iya, dia dari bolosnya mau cuci baju. Oh gitu ya. Kalau gitu, apakah anak-anak hari ini semangat untuk Semangat. kelas kita? Semangat ya. Ingin sukses semuanya? Ingin. Karena anak-anak ibu semuanya ini ingin sukses, maka ibu akan beri kata-kata hari ini. Jujur merupakan fondasi dari kepercayaan, sedangkan kesuksesan adalah kunci untuk dari menepati janji. Karena itu, hari ini kita mempelajari jujur dan menepati janji. Ada yang tahu sebelumnya jujur itu apa? Berkata sesuai fakta, Bu. Jadi Nah, ini ya. Perhatikan ya anak-anak semuanya. Kenapa kita mempelajari jujur dan menepati janji hari ini? Agar anak-anak ibu semuanya bisa mengerti apa itu jujur dan menepati janji. Dan anak-anak ibu juga bisa mempraktikkan jujur dan menepati janji ini dalam kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari. Nah, ayo anak-anak perhatikan gambar di depan. Telah ditemukan sebuah jam tangan di tempat wudhu. Bagi yang merasa kehilangan, segera hubungi takmir masjid. Nah, ini merupakan papan pemberitahuan apa? Kehilangan jam. Nah, kalau ada yang kehilangan jam, apa yang akan kita lakukan? mengembalikannya ke Orang yang telah menemukan jam tangan ini telah berperilaku baik, terpuji karena telah memberikan kepada orang yang di masjid tersebut untuk memberitahukan orang yang kehilangan jam tangan tersebut, seperti itu. Nah, seperti ini, mengembalikan barang milik orang lain adalah perilaku mulia. Sedangkan
Jangan ya, karena berkata dusta merupakan ciri-ciri orang munafik. Iya, Bu. Kepada Faisal tolong dibacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Iya, betul sekali. Itulah tanda-tanda orang munafik. Kemudian untuk Faisal. Selanjutnya, apa itu menepati janji? Menepati janji. Ya, seperti apa? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji ini melaksanakan apa yang pernah diucapkan kepada orang lain. Apakah anak-anak ibu yang ganteng dan cantik ini pernah melanggar janji? Insya Allah tidak, Bu. Tidak ya, alhamdulillah. Jangan ya anak-anak, tidak boleh. Ya, Bu. Ketika kita mengucapkan janji, maka harus kita lakukan tepati. Karena janji adalah apapun janjinya, kalau sudah berjanji maka harus ditepati. Kalau tidak sanggup untuk berjanji, jangan berjanji. Ya, Bu ya. Sifat janji tersebut, orang yang mengingkari janji tersebut juga termasuk adalah sifat munafik. Dan sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amalia atau perbuatan. Sifat munafik ini haram ya anak-anak dilakukan, jangan sekali-kali ya. Ya betul sekali, sifat Faisal. Apakah ya materi kita hari ini itu saja? Apakah anak-anak ibu ini ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah mengerti dan Tidak ada ya? Kalau tidak ada, di sini ibu akan membagikan kelompok ya. Tidak usah. Nah, ibu akan bagikan ke dalam 3 kelompok. Kelompok bunga ke belakang, kelompok 1, kelompok Kiki dan Salama kelompok 2, kelompok Ayu kelompok dan ke belakang kelompok 3. Untuk Nuraila tolong ambil pilih dari ketiga kartu pertanyaan di papan tulis. Ya, kembali ke tempat duduk. Untuk Putri, silakan ambil untuk kelompok 2-nya. Lalu untuk kelompok 3-nya Kurniadi. Untuk kelompoknya silakan diskusi. Ibu beri waktu 3 menit untuk mendiskusikannya. Jangan ada yang main HP, tolong diskusikan. Nanti ibu suruh maju yang main HP itu. Jangan ada main HP. Jangan main HP. Tadi siapa yang nggak masuk Devita ya? Nanti tolong ya beritahu ke Devita jangan saling
Sudah ya? Nah, Sudah Bu. Kelompok berapa yang sudah siap? kelompok 2 Bu. Belum. Dua. Sembari menunggu teman lainnya yang belum siap, kelompok 2 dulu ya yang maju. Ibu tunjuk ya orangnya. Iya Bu. Pada Arpandi. Nah, itulah ibu suruh diskusi tadi agar tahu semuanya. Cukup jam Cepat ya, waktu terus berjalan. Apa itu jujur dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jujur berarti kita harus berkata benar dan sesuai fakta, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan kebenaran. Contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari Seperti apa? misalnya Kurniadi berbuat kesalahan, dia mengambil pulpen punya Faisal, sedangkan Faisalnya tidak tahu. Faisalnya menuduh si Yoga misalnya, lalu Kurniadi berkata, Faisal, saya mengambil pulpen kamu. Nah, sifat Kurniadi ini sifat jujur, dia berkata benar, dia mengambil pulpen si Faisal. Iya, betul sekali. Tangan yang kedua. Selanjutnya untuk kelompok 1, apakah sudah siap? Sudah. Kepada Muhammad Nur Hisam, silahkan. Dasar manfaat jujur dan menepati janji. Manfaat jujur yang pertama membuat orang percaya, kedua diri tenang, ketiga reputasi baik, keempat menghindari masalah. Sedangkan manfaat menepati janji, tanda tanggung jawab, dihormati orang lain, memperkuat hubungan, melatih disiplin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Dan untuk kelompok 3-nya apakah sudah siap? Sudah, Bu. Ibu tunjuk ya. Kepada Dika Aulia. Iya Bu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa menepati janji itu penting dan memberikan contoh situasi di mana menepati janji itu sangat penting. Baik, menepati janji itu sangat penting karena pertama bisa membangun kepercayaan, yang kedua bisa menghormati komitmen, dan yang ketiga menghindari daripada kecewa. Contoh situasinya yaitu seperti kita berjanji kepada teman kita untuk mengerjakan tugas jam 12 siang, maka kita harus datang jam 12 siang tersebut. Ya, betul sekali. Seperti itulah sifat menepati janji. Tepuk tangan dulu. Nah, sepertinya anak-anak ibu ini sudah paham ya tentang materi kita hari ini, jujur dan menepati janji. Jadi, jujur, ibu ulangi, jujur itu apa? Berkata benar seada-adanya, tidak? Iya, betul. Sedangkan menepati janji adalah perbuatan yang apabila sudah kita katakan maka harus dilakukan, ditepati. Nah, seperti itu. Benar nggak, ada yang mau nanya? Sudah mengerti?
kata insya Allah dah? Sering. Tuh gimana Bu pendapat Ibu mengenai orang-orang Indonesia tentang kata insya Allah tadi? Terkait dengan Terkait menepati janji. menepati janji. Nah, insya Allah ini kan artinya belum tentu ya. Maksudnya, ya jika Allah mengizinkan. Kalau seandainya Diki bilang selamat ya, mah kita hari ini ya nyeblak di Ceriwis jam selesai mantul. Tapi selama ini bilangnya insya Allah, artinya selama ini belum menyanggupi janji tersebut karena apa? Karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jika Allah mengizinkan untuk selama sebelah, maka ya selama akan nyeblak pada hari itu jam itu. Nah seperti itu nak yoga, apakah mengerti? Nah, itu kalau orang yang berusaha Bu, orang yang berusaha kan? Maksudnya masih mengusahakan namun tidak apa ada kendala. Iya. Namun ada juga yang sebagian mengucapkan kata insya Allah tuh seolah-olah tuh tidak akan melaksanakan. Ya itu Sekedar kembali ke menghargai saja. dirinya sendiri ya. Kalau emang ada niat dari hatinya untuk tidak pergi, namun karena tidak nyaman seorang tersebut, maka ia menyebutkan insya Allah, itu perilaku yang tidak baik dicontoh. Jadi kalau kita tidak bisa, maka bilang tidak. Seperti itu. Jika sudah ada niat dalam hati untuk tidak pergi, seperti itu Nak Yoga. Apakah mengerti? Paham Bu? Ya, baik sekali. Alhamdulillah. Karena materi kita sudah habis hari ini dan minggu depan kita akan UAS. Jangan lupa ya anak-anak belajar untuk UASnya minggu depan. Lalu untuk Sonia tolong dipimpin doanya. Baiklah, mengakhiri pelajaran kita hari ini. Segera kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Untuk mengakhiri kelas kita hari ini, jika ibu ada salah kata, ibu mohon maaf ya. Dan jika salah perbuatan, ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum